Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ngobrol ringan, gue ingin membahas. Jadi ada cuplikan ini ya, wawancara oleh sebuah media dengan Erik ten Hag yang sekitar sehari dua hari ini lumayan viral karena ada hal yang mungkin tidak sengaja, mungkin kelepasan yang disebutkan atau yang ditanyakan dari sang reporter kepada Erik ten Hag, yang menurut gue ini sangat menarik. Oke, langsung aja ya, ini cuplikannya. Apakah musim ini sudah meningkat atau akan menjadi sebuah krisis yang ingin kita lihat? Apakah Anda sebentar, gue ulangi lagi ya. Sebentar. Sorry agak salah. Pekan yang penting untuk Anda. Apakah musim ini akan berkembang atau akan menjadi krisis? Akan ada krisis lagi yang kita sangat ingin atau kita sukai untuk dilihat. Erik ten Hag mengatakan Anda sukai. Ya, itu sangat jujur pertanyaan Anda. Anda ingin melihatnya kan? Kita nggak urus hal tersebut. Buat kita itu nggak penting ya. Itu tadi kurang lebih sebenarnya, mohon maaf kalau ada kesalahan tadi, tapi yang jelas ya, cuplikannya 14 detik, lalu video full sebenarnya sempat tersedia di YouTube juga ya, tapi akhirnya di take down. Menurut gue agak sangat disayangkan karena gue juga ingin melihat bagaimana wawancara itu secara full ya, konteksnya akan seperti apa dan lain, tapi ternyata tidak ditayangkan, diturunkan. Tapi di sisi lain gue memberikan informasi ke gue ya, bagaimana media ini melihat, menanti dan mencari dari Manchester United. Apa tadi disebutkan, ternyata krisis ya, itu yang dicari, itu yang dinanti oleh banyak media. Jelas tadi ditanyakan ya oleh reporter, pekan ini akan menjadi pekan yang penting. Ini karena akan ada di Champions League, akan ada di Premier League ya kan. Pekan ini akan penting dan ini akan bisa menuju atau menunjukkan adanya tahap perkembangan, katakanlah demikian ya, atau justru akan menuju kepada krisis yang ingin kita lihat. Wow. Dan Erik ten Hag langsung menembak, dan yang ingin Anda lihat ya, ini sangat jujur sekali. Dan inilah ceplas-ceplos ala Belanda, di mana tidak ada, ya gue bilang sih, dan ini juga pengalaman gue ya, nggak ada filter. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, itu yang diucapkan. Tidak ada bumbu-bumbu tambahan di sana, jadi pembicaraan itu direct dan juga langsung. Dan itu juga yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Tapi di sisi lain gue melihat, ya bagaimana ketegasan dari seorang Erik ten Hag di dalam wawancara tersebut. Dia juga jeli ya, dengan pertanyaan, dengan pernyataan juga dari sang penanya, dari reporter juga. Dan seperti yang gue katakan sebelumnya, kalau ya inilah yang dinantikan oleh media, inilah yang dicari-cari, inilah yang dikorek-korek. Sehingga kalau gue kaitkan dua kabar terakhir di Manchester United yang menurut gue rumor ya, pemain senior Raphael Varane dan juga Casemiro yang diinformasikan tidak betah, ingin mencari klub lain karena mulai kehilangan posisi, yang menurut gua sumbernya tidak jelas. Apakah sumber dari internal atau seperti apa? Kalau dari internal, maka ada informasi yang bocor, dan ini kebocoran seperti ini kan yang tidak disukai oleh banyak manajer, termasuk oleh Sir Alex Ferguson, di mana Sir Alex Ferguson betul-betul menutup ya. Ini juga membutuhkan kedisiplinan tinggi di dressing room, sehingga apa yang terjadi di dressing room, informasi apa yang ada di internal klub itu tidak tersebar gitu loh. Situasi dengan Jadon Sancho menurut gua ini juga hal yang di satu sisi sangat disayangkan ya. Ini terbuka, konflik ini sangat terbuka di publik, tapi juga bagaimana langkah-langkah selanjutnya nih, kayak permohonan maaf dan lain-lain ya kan, yang menurut gua hal-hal demikian nih harusnya informasi secara internal saja, tidak perlu sampai keluar gitu loh.
Di sisi lain ini juga memperlihatkan bagaimana banyak pihak yang menyukai ketika Manchester United ini berada dalam krisis. Dan ini juga ada kaitannya dengan fans. Banyak fans yang akhirnya menurut gue ya secara dengan amatiran yang mungkin ketika krisis terjadi di Manchester United ini dibuat beritanya sangat bombastis, sangat luas dan menjadi sorotan. Lalu fans-fans ini kan otomatis juga merasa terusik, belum lagi ada mungkin bulian ya kan, mungkin juga ejekan dari pihak fans yang lain sehingga mengikis rasa kesabaran terhadap Manchester United itu sendiri dan melupakan bahwasanya Manchester United memang masih belum pada tahap stabil, tahap yang kokoh, tahap yang memang sedang dicari gitu loh, sedang dituju. Semua ini ada proses dan biarkanlah proses itu bergulir. Memang dalam proses ini ada ups and down-nya, tidak melulu hanya hasil-hasil positif, tidak melulu hanya tanjakan saja, tapi juga ada penurunan, ada setback, ada kemunduran di sana yang memang bagian dari proses. Sehingga dari kemunduran, dari kesalahan, dari kekalahan bahkan ya, ini bisa dikoreksi mana-mana saja yang harus diperbaiki. Diperbaiki bukan berarti harus diganti, tapi juga harus ditingkatkan lagi. Yang jelas harus ada perubahan. Nah, itu yang penting ada di sana gitu loh. Dan dengan adanya ya ini tadi ya berita yang ketika Manchester United kalah, ketika Manchester United mungkin tersingkir dan lain-lain, membuat banyak fans saya tidak tahan dan mulailah nih menyerang ya kan, menyerang inilah pemain lah, ganti jual, menyerang sang manajer, semuanya salah karena sebenarnya sumbernya tidak tahan dengan tekanan dari media, dari fans yang lain. Dan menurut gue justru disinilah ya ujian sesungguhnya dari fans. Ketika tim itu menang-menang selalu, tidak ada masalah menjadi fans di situ. Tapi ketika masa sulit seperti ini ya, dalam beberapa tahun belakangan ini, justru disitulah ujian sesungguhnya dari kesetiaan fans. Sir Alex Ferguson jelas di pidatonya atau di speech-nya ya terakhir ketika dia akan pensiun mengatakan, your job now is to support your new manager. Pekerjaan Anda fans ya, adalah mendukung sang manager. Mengkritik, ya, memberikan pendapat yang lain, sah-sah saja. Tapi tetap dalam koridor konteks mendukung. Ada pembelajaran dari Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Bagaimana dukungan kepada manajer itu penting. 26 tahun bersama dengan Sir Alex Ferguson ini sangat sulit ya untuk digantikan. Manajer manapun butuh yang namanya proses. Itu jelas. David Moyes dengan pemain yang nyaris sama tidak sanggup. Karena ini bukan permainan FIFA Championship Manager di mana ketika berganti yang pegang joystick maka berganti juga pemainnya, walaupun pemainnya itu sama gitu, tapi permainannya berbeda. Ini tidak demikian, ini lebih kompleks, lebih detail. Dan ini harus dipahami dengan komprehensif, dengan menyeluruh menurut gua ya. Dan balik lagi soal masalah pernyataan atau pertanyaan tadi dari reporter, luar biasa memang Erik ten Hag. Dan sekarang kita tahu bagaimana memang media itu lebih dalam tanda kutip menyukai krisis di Manchester United. Semoga kita semua bisa tahan-tahan, tabah-tabah dan sabar-sabar ya. Karena perjalanan proses ini pasti akan naik dan juga turun. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.